Shalom anak-anak yang Bapak kasihi, anak-anak yang Bapak banggakan. Hari ini hari Kamis tanggal 17 bulan September 2020. Kita akan mendengarkan renungan. Biar kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita. Sebelum kita dengarkan renungan, kita menyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan membuka mata dan telinga rohani kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Baik, anak-anak yang Bapak kasihi, judul renungan hari ini buat kita adalah memahami tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Memahami tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Apa itu bait Roh Kudus? Tempat tinggalnya atau tempat berdiamnya Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka Dia berdiam dalam hidup kita, dalam hati kita. Gitu. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 17, dalam Kisah Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-24, dikatakan begini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Tuhan itu tidak, atau Roh Kudus itu tidak berdiam diri dalam kuil-kuil. Apa itu kuil-kuil buatan tangan manusia? Yaitu gedung-gedung. Nah, gedung itu buatan siapa? Buatan tangan manusia. Tapi dia berkata gini, Tuhan berkata, aku akan tinggal dalam buatan tanganku sendiri. Siapa itu buatan tangannya sendiri? Siapa itu buatan tangan Tuhan? Kita ini, manusia. Ya. Jadi, Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, nak. Nah, kita harus sadari itu. Jadi tanggung jawab kita adalah kita harus memelihara tubuh kita. Ya, kita harus menjaga tubuh kita. Maka firman katakan bahwa jagalah, kita harus jadikan tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran. Jadi jangan kita gunakan tubuh kita ini untuk hal-hal ketidakbenaran. Nah, kita harus jaga kesehatan kita. Ya, apalagi saat-saat pandemi sekarang ini, ayo, harus ada kesadaran untuk menjaga kesehatan kita, ya. Ya, cuci tangan, pakai masker. Ya, kadang memang nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Ketika Bapak juga seperti itu pulang, baru dari luar, ya, bukan dari tempat keramaian sih sebenarnya sih. Kalau dari pasar, ya, kita pulang ke rumah, itu anak saya bilang, kalau saya mau masuk kamar, jangan masuk dulu, Pak. Ya, mandi dulu. Ya, memang nggak nyaman. Kemana-mana memakai masker. Ya, kadang memang cucian kami di rumah itu kadang setiap bisa 2 kali, ya, bahkan 3 kali seminggu cuci baju. Itu pun juga, wah, berjubel. Nah, memang itu resiko untuk kita bersih, ya, pakai masker, ya. Nah, jaga tubuh. Pola sehat, pola hidup sehat, kita harus jaga juga. Kenapa orang sakit? Ya, karena dia nggak menjaga kesehatan. Dengan apa? Sebenarnya kesehatan itu, ya, dari akumulasi atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Misalnya nih, kalau orang seringkali makan Indomie misalnya, dia seringkali makan Indomie, sebentar Indomie, ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, saya kan hari ini kan makan Indomie pakai telur. Besok pakai telur, ya, pakai Indomie, ya. Telur pakai Indomie, ya, udah itu aja, balik-balik. Jadi gini, kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus, ya, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Oke? Jaga, misalnya nih, larut-larut malam gitu, tidurnya juga terlalu malam atau bahkan pagi, itu menjadi kebiasaannya. Ingat, kurang tidur juga itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya,
banyak minum air hangat supaya sehat tubuh kita. Ya, jangan merokok. Ada orang katakan, Pak, merokok itu kan nggak ada ayat firman Tuhan. Iya, benar. Ya. Nah, kalau merokok, memang betul merokok tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi kita harus jaga kesehatan kita, nak. Jangan sampai ada yang merokok lah. Ya, SMP itu nanti rusak tubuhmu. Ya. Oke. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita jaga pola hidup kita. Mari kita jaga pola hidup sehat. Ya. Jagalah tubuhmu. Ya. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya. Baik. Nah, oleh sebab itu anak-anak, mari. Bapak nggak terlalu panjang renungan hari ini. Yang penting kita semangat, bahagia terus ya, sebab di dalam tubuh yang sehat ya, di situ terdapat jiwa yang sehat, maka kita kuat. Ketika tubuh kita sehat, maka kita juga akan kuat. Kita bisa melakukan aktivitas kita. Ya, daripada sekarang kita udah sakit-sakit, oke lah kalian bisa sukses nanti. Ya, tapi ketika kalian udah mulai sukses, tapi apa yang menjadi masalah? Kesehatan kalian bermasalah. Harus segera ke dokter dan lain sebagainya. Ya, apa gunanya? Ya, jadi sehat. Sebenarnya sukses itu adalah dalam segala aspek, ya, holistik. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Kita bisa membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Sehat, apalagi jiwa kita, bukan hanya tubuh kita. Ya, sehat juga bersosialisasi dengan orang lain. Sehat juga emosional kita. Artinya kita bisa mengelola perasaan-perasaan kita yang positif terus supaya kita bahagia. Oke, itulah kunci kesuksesan. Jaga tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur hari ini kami boleh selesaikan Tuhan. Kami boleh selesai mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, jagai kesehatan mereka. Jagai mereka ya Tuhan seperti biji mata-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Berkati guru-guru kami di Yayasan Cawan, mulai dari TK, Playgroup, SD, SMP, dan SMA. Berkati yayasan kami Tuhan, penyelenggara sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam sukses, salam sehat. Haleluya.